Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurianti. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Hukum Administrasi Negara bab 1. Nah, yang pertama di sini ada pengertian hukum. Nah, hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah atau biasa disebut dengan law is government control sosial, sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku baik untuk menghindari perilaku buruk. Nah, di sini juga ada menurut Law Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu ada struktur hukum, ada substansi hukum, dan yang keempat ada budaya hukum. Nah, struktur hukum itu meliputi badan eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga-lembaga terkait seperti Komisi Yudisial, KPK, dan lain-lain. Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. Nah, selanjutnya di sini ada budaya hukum. Budaya hukum ini meliputi pandangan atau kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran, nilai-nilai, dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian hukum menurut para ahli. Di sini saya merumuskan ada 2, yaitu ada Immanuel Kant dan ada S.M. Amin SH. Yang mana menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, mengikuti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Nah, selanjutnya di sini ada menurut Amin SH dalam bukunya Bertamasya Kalam Hukum. Ia merumuskan hukum dirumuskan sebagai kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Nah, selanjutnya di sini ada ruang lingkup administrasi hukum. Hukum administrasi negara merupakan peraturan hukum mengenai administrasi dalam suatu negara, di mana hubungan antar warga negara dan pemerintahnya berjalan dengan baik dan aman. Nah, hukum administrasi negara menjelaskan peraturan-peraturan mengenai segala hal ihwal pelanggaran negara yang dilakukan oleh aparatur negara guna mencapai tujuan bersama. Nah, di sini ada pengertian dari hukum administrasi negara menurut para ahli. Yang di sini juga saya merumuskan dua ahli, yaitu yang pertama ada Van Avedron dan yang kedua ada Prajudi. Nah, Van Avedron ini merumuskan hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Yang maksudnya di sini adalah pengusaha itu adalah orang-orang yang berwenang dalam menjalankan tugas negara. Nah, selanjutnya di sini ada dari Profesor Prajudi dalam buku Kansil, yaitu merumuskan hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan adalah sebagai suatu pengkhususan atau spesialisasi dari hukum tata negara, yakni bahwa hukum mengenai administrasi daripada negara itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada selanjutnya di sini ada sumber-sumber hukum administrasi negara. Itu dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada sumber hukum material dan ada sumber hukum formil. Yang mana sumber hukum material yaitu sumber hukum yang turut menentukan isi kaidah hukum. Sumber-sumber hukum material ini berasal dari peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang dapat mempengaruhi manusia dalam berperilaku. Nah, selanjutnya di sini ada sumber hukum formal atau sumber hukum formil, yaitu sumber hukum yang sudah diberi dalam bentuk tertentu agar berlaku umum. Suatu kaidah harus diberi bentuk sehingga pemerintah dapat mempertahankannya. Selanjutnya di sini ada asas-asas hukum administrasi negara meliputi beberapa hal, yaitu asas-asasnya itu ada 3. Yang pertama itu ada yuridikitas, selanjutnya ada asas legalitas, dan selanjutnya ada asas diskresi. Nah, asas
atau Rechtsmedicheid, yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum. Maksudnya di sini harus sesuai dengan rasa adil dan kepatutan. Nah, selanjutnya ada asas legalitas Rechtsmedicheid, yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya. Jadi ada peraturan dasar yang dilandasinya. Apabila Indonesia adalah negara hukum, maka asas legalitas adalah asas yang paling utama. Nah, selanjutnya asas diskresi, yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan, tetapi tidak menentang tidak bertentangan dengan legalitas. Selanjutnya ada Omtrade Van Het Administrative First. Sini memberikan skema tentang hukum administrasi negara di dalam kerangka hukum seluruhnya. Itu yang pertama itu ada hukum tata negara. Ini meliputi peradilan, polisi, dan perundang-undangan. Misalnya ada hukum perdata, misalnya ada hukum pidana, misalnya ada hukum administrasi negara. Ini meliputi 4, yaitu ada hukum pemerintah, hukum peradilan, yang mana hukum peradilan ini juga ada lagi anaknya, yaitu ada 3, yaitu hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum peradilan administrasi negara. Misalnya ada hukum kepolisian dan ada hukum proses perundang-undangan. Nah, selanjutnya di sini membahas kedudukan dan hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu hukum lainnya. Di sini dalam sistematika ilmu hukum, hukum administrasi negara termasuk dalam hukum publik yang merupakan bagian dari hukum tata negara. Dilihat dari sejarah, sebelum abad 19, hukum administrasi negara ini menyatu dengan hukum tata negara. Nah, di sini ada tentang hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Di sini ada Oppenheim, yaitu mengatakan bahwa pokok bahasan dari hukum tata negara itu adalah negara dalam keadaan diam. Yang mana di sini dia hanya membentuk alat-alat lalu memberikannya kepada petugas yang mengerjakannya. Sedangkan hukum administrasi negara adalah negara dalam keadaan bergerak, di mana hukum administrasi negara melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh hukum tata negara baik di tingkat tinggi maupun di tingkat rendah. Nah, misalnya ada Van Vollenhoven. Ini ada hukum administrasi negara adalah semua peraturan-peraturan hukum setelah dikurangi hukum-hukum material tata negara, pidana, dan perdata. Nah, di sini ada Romain, yaitu hukum tata negara mengatur mengenai dasar-dasar daripada negara, sedangkan hukum administrasi negara itu mengenai pelaksanaan teknisnya. Sedangkan Donner di sini ada hukum tata negara menetapkan tugas, sedangkan hukum administrasi negara itu melaksanakan. Nah, di sini ada Logeman, yaitu tentang hukum tata negara merupakan suatu pelajaran tentang kompetensi, sedangkan hukum administrasi negara itu tentang hubungan hukum istimewa. Nah, hukum tata negara itu mempelajari tentang jabatan-jabatan, siapa yang mengadakan jabatan itu, caranya bagaimana ditempati oleh pejabat, fungsi jabatan-jabatan itu, kekuasaan hukum jabatan itu, hubungan antara jabatan-jabatan, dan yang ketujuh itu ada batasan manakah organ-organ kenegaraan dapat melakukan tugasnya. Sedangkan hukum administrasi negara itu mempelajari sifat, bentuk, dan akibat hukum yang timbul karena perbuatan hukum istimewa yang dilakukan oleh para pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Jadi dari sini kita bisa menilai secara garis besar bahwasannya hukum tata negara ini lebih banyak diam, sedangkan hukum administrasi negara ini adalah hukum yang banyak bergerak, maksudnya yang melaksanakannya. Dan sekian dari saya akhiri. Saya mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam menyampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.